Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan sharing firman dari Pak James Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati juga Pak James yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan Yesus, hanya Engkau yang menghalau dari tempat ini Tuhan Yesus. Biarkan kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Raja Pingan, terima kasih ya kita luar biasa. Ya, sebelum kita mendengar firman, saya berdoa lagi sekali ya. Mari kita sama-sama berdoa ya untuk firman malam hari ini. Bapa, dikuduskan nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Roh Kudus Engkau yang menyertai kami, sehingga malam hari ini kami mendengar sebagian firman yang disampaikan. Urapi hamba-Mu juga menyampaikan firman, yang mendengar firman juga Tuhan Engkau berkati. Biarkan firman ini kami dengar tidak sia-sia, tapi kami mendapatkan apa yang harus kami lakukan berarti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus selalu menyertai kami. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Malam ini saya sharing, ini baru pertama kali saya sharing. Jadi harap maklum kalau sharingnya baru pertama kali. Puji Tuhan ya. Kita bisa bukakan di Kejadian 32 itu 24 sampai 30 ya. Saya baca ya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, kita tahu tentang Yakub itu yang disebut Israel ya. Yakub itu seorang yang suka menipu ya, menipu saudaranya, menipu mertuanya ya, sehingga Yakub ini terkepelecok ya akhirnya. Ya, kita tahu saudara, tidak ada dari kita yang mengharapkan masalah atau pergumulan ya dalam hidup kita. Mungkin saudara juga tidak mengharapkan ya. Semua orang mengharapkan baik-baik,
dan tentram ya. Tidak ada yang mengharapkan ada yang pergumulan atau masalah ya. Tapi seringkali kita menghadapinya tanpa diduga-duga. Masalah itu datang, bukan kita yang mengatur masalah, tapi masalah yang mengatur kita. Kita tidak tahu kapan dia datang, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan ya. Ada seorang ibu, ia menyimpan uangnya untuk melanjutkan kontrak rumahnya bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil, sedangkan suaminya sudah meninggal. Tiba-tiba anaknya itu sakit, sehingga uang itu harus untuk berobat di rumah sakit untuk biaya anaknya. Sehingga tabungan ibu itu habis. Sehingga ibu itu bingung sekarang gimana dia mau melanjutkan kontrak rumah. Dia tidak punya uang lagi. Mungkin bisa juga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga menghadapi setiap masalah, tantangan kita dalam pekerjaan kita mungkin, usaha kita, dalam kesehatan atau dalam keluarga. Pasti semua ada mengalami dalam kehidupan kita ya. Kadang-kadang kita tertekan oleh masalah, oleh pergumulan kita. Saya juga pernah dalam berapa bulan ini saya juga tertekan oleh pergumulan saya sendiri, sehingga kadang saya mau tidur itu susah. Mau tidur mungkin berapa minggu lah saya merasa tertekan dalam kehidupan saya karena ada masalah. Mungkin masalah itu bagi saya besar ya, sehingga saya harus mengandalkan Tuhan dan saya harus berpuasa. Saya berpuasa hampir 1 bulan saya puasa, sehingga puji Tuhan ya, melihat di puasa akhirnya masalah ini sudah tidak mengganggu saya lagi setiap malam, sehingga masalah ini memang masalah tetap ada, tapi sudah agak ringan. Apa kalau kita mencari dokter pasti sakit penyakit kita pasti ada ringannya ya. Kalau tak mungkin kita cari dokter terus penyakit tetap ada, pasti ada berkurang. Sama juga kalau kita cari Tuhan, pasti masalah kita makin berkurang ya. Sebenarnya kalau kita renungkan dalam firman Tuhan, ada manfaatnya dalam pergumulan kita, dalam masalah kita ya. Kita bisa contoh seperti Yunus ya. Yunus, saudara sudah tahu tentang Yunus, yaitu dia naik kapal melarikan diri. Dia melarikan diri dari Tuhan ya. Dia pergi ke Niniwe, menghindar dari masalahnya si Yunus. Tetapi dia pergi ke Tarsis. Dia naik kapal ke Tarsis sehingga datang badai ya ke atas kapal itu. Apakah itu masalah? Ya itu satu masalah juga ya, karena dia dipanggil Tuhan tapi dia menghindar dari masalah. Sehingga Yunus sadar dia salah kepada Tuhan ya, sehingga Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi. Sehingga masalah terjadi, dia naik kapal itu, sehingga di dalam kapal itu orang yang di dalam kapal itu terimbas ya oleh masalah si Yunus ini. Sehingga Yunus tahu bahwa dia yang bersalah, akhirnya dia terjun ke laut ya. Supaya yang lain diselamatkan, sehingga Yunus masuk ke perut ikan. Ya, itu sebagai contoh ya, ada masalah. Pergumulan membuat kita bergantung pada Allah. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita, kalau tidak ada masalah, pergumulan, kita merasa kita tidak perlu Tuhan lagi. Kita sudah kuat, kita sudah hebat, tidak perlu ada Tuhan.
ketika kita mengalami masalah, kita baru tahu bahwa kita ini lemah dan tidak kuat dan tidak berdaya. Kita harus perlu Tuhan untuk menolong kita. Kita juga tahu tentang cerita orang Israel yang keluar dari tanah Mesir sehingga dikejar oleh Firaun. Itu suatu masalah juga. Di depan ada Laut Merah, di kiri kanannya ada hutan, di belakangnya tentara Firaun mengejar ya. Sehingga mereka tidak bisa menyeberangi ya. Tetapi pada waktu itulah mujizat Allah terjadi ketika Musa mengangkat tongkat. Akhirnya membelah laut ya. Sehingga laut terbelah, mereka bisa menyeberang. Akhirnya tentara Firaun menyeberang, akhirnya tertutup oleh laut. Itu pertolongan Tuhan ya. Jadi kita diingatkan malam hari ini kita harus bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada kekuatan kita sendiri atau mungkin dengan kekuatan kita sendiri lah ya. Seringkali kalau mujizat terbesar dalam hidup kita terjadi saat kita tertekan dan terpojok mengalami kesulitan. Pergumulan membuat kita mengandalkan Tuhan. Makanya saudara-saudara, kita harus standar kepada Tuhan. Ada yang hidup, apalagi kita renungkan kebaikan Tuhan setiap hari, maka kita dihujani berkat Tuhan ya, sehingga sama ini yang diucapkan di Ratapan 3 ayat 2. Ayat 22 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu ya. Haleluya. Mungkin saya bisa sharing sampai sini dan saya akhiri dengan satu pujian. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat
saja terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Kita berikan tepuk tangan dong, luar biasa ya. Thank you ya Pak James. Ya, tapi saya mau karena tadi Pak James sudah buka kita ayat dan mungkin kita perlu tahu apa sih cerita ini, benar ya? Oke, kita kembali yang tadi Kejadian 32 ya. Saya sangat-sangat bersyukur melihat setiap kita punya kerinduan melayani Tuhan. Dan sekali lagi tepuk tangan buat setiap kita dan khususnya KKA Filipi. Nah, ini adalah peristiwa pada waktu Yakub dikejar sama abangnya Esau. Ini perlu kita tahu. Sejarahnya adalah tadi Pak James sudah katakan Yakub disebut penipu karena dia suka menipu. Betul, dia menipu pertama adalah Esau. Pada waktu itu sejarah ini penting kita ketahui. Pada waktu Esau itu adalah pemburu, Yakub itu adalah orang rumahan. Nah, waktu Esau pulang dari berburu, tiba-tiba dia lapar, lalu dia katakan aku pengen makan. Lalu Yakub berkata, wah ini kesempatan luar biasa. Singkat cerita Yakub berkata, oke, boleh, kamu boleh makan kacang merah ini. Tapi hak kesulunganmu kasih dulu ke saya. Nih, orang yang suka ngerjain tokonya ya. Nah, Esau ini adalah orang yang tidak menghargai apa itu namanya hak kesulungan. Akhirnya dia enggak peduli lah aku, yang penting aku lapar. Nih, orang kalau sudah kampung tengahnya lapar, maka halalkan segala cara. Yang pertama dia menipu, ya udah. Saat itu juga Yakub menjadi sulung di hadapan Tuhan karena Esau menjual hak sulungnya. Betul? Yang kedua, pada waktu Ishak berkata, aku sudah tua, aku mau memberkati kalian. Waduh, Ribka atau Rebeka itu kan sayang sama Yakub, sedangkan Ishak sayang sama Esau. Wah, karena Esau ini badannya berbulu, dia buatlah si Yakub ini badannya semua berbulu. Tiba-tiba datang Yakub kepada Ishak, karena Ishak matanya sudah kabur, dia sudah tidak bisa membedakan mana Yakub mana Esau. Dia katakan, berkatilah aku papa. Yakub bilang suara Yakub, tapi badan Esau, ya kan? Akhirnya dia diberkati. Seluruh berkat yang diucapkan Ishak jadi sama Yakub. Nah, bapak-bapak di sini, ibu-ibu, perkataan kita berkuasa. Amin. Jadi berkat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita itu akan jadi. Makanya hati-hati untuk mengucapkan kata-kata. Itu sudah ketipu. Waktu Esau datang ke kemah papanya, "Pak, berkati aku." Tiba-tiba papanya bilang, "Lah, tadi sudah kau berkati." Itu sih yang namanya dia Esau. Dia tipu aku lagi, kata Esau. Betul? Jadi berkat Yakub semua yang teristimewa, berkat Esau adalah berkat yang tidak sama dengan yang diterima. Itu tipuan yang kedua. Ketiga, dia lari dikejar sama kesalahannya sendiri, pergilah dia ke rumah omnya, namanya Betuel, ya itu harus tahu ya, ke rumah saudaranya, yaitu mertuanya yang tadi katakan sama Pak James, Laban. Ditipu lagi dia sama Laban, apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Orang yang suka menipu, jangan marah kalau orang lain nanti akan tipu kita. Amin. Nah, itu singkat ceritanya sejarah ini. Dan pada waktu itu Laban sudah mengejar-ngejar dia. Lalu pada malam itu Yakub memutuskan untuk keluar dari kota itu. Dan Esau sudah mengejarnya dia. Dia bawa seluruh anaknya, istrinya ada 4. Lalu, nah dikatakan di sini, pada malam itu Yakub bangun, ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu ia menyeberang mereka. Nah, ini Yakub ini Bapak Ibu, dia di sini adalah orang yang berusaha menyelesaikan masalahnya dengan pikirannya sendiri.
dengan kekuatannya sendiri, dengan pengertiannya sendiri. Kita kan sering begitu ya, pada waktu kita diperhadapkan kepada masalah, kita pikir kita yang paling tahu apa solusi dari masalah kita. Yakub menyeberangkan dulu anak-anaknya, lalu dia pergi lagi, dan banyak hal yang dilakukan oleh Yakub ini, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang paling luar biasa. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala. Nah, lalu tinggallah Yakub sendiri, seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Siapa ini? Laki-laki yang bergulat ini. Ini perlu kita ketahui. Laki-laki yang bergulat ini adalah malaikat yang diutus Tuhan kepada dia. Oke, pada waktu kita seorang diri, maka apa yang kita mau sombongkan tidak ada lagi. Dan saat itu Yakub tahu bahwa itu siapa, karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu dikatakan begini, sampai fajar menyingsing. Nah saudara, kalau ini memang ada banyak hal yang kita harus sharingkan ya. Kenapa mereka bergulat? Ya, Yakub ingin mendapatkan sesuatu dari orang ini. Amin, Bapak Ibu harus tahu itu ya. Lalu malaikat itu berkata, ini sudah mulai fajar. Lalu apa yang dikatakan di sini? Ketika orang itu melihat, ayat 25, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Apakah malaikat tidak bisa mengalahkan Yakub? Pasti bisa. Seperti bapak-bapak yang sedang bergulat dengan anaknya. Kan kita akan membuktikan bahwa anak kita yang paling kuat dari kita, bukan dia mengalahkan kita. Artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada Yakub bahwa dia orang yang bukan dia menang, bukan Tuhan ya, bukan Tuhan yang kalah dari Yakub. Tuhan gak pernah kalah dengan manusia. Oke? Nah, jadi malaikat yang datang kepada Yakub ini, dia bergulat dengan sampai fajar menyingsing. Nah lihat di sini, ia tidak dapat mengalahkannya. Ini bukan berarti malaikat tidak bisa mengalahkan. Dia sengaja membuat Yakub itu menang. Nah, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, ini adalah satu karakter yang perlu kita miliki. Pada waktu kita bergumul dengan masalah kita, pada waktu kita bergulat dengan masalah kita harus berkata, Tuhan berkati aku. Yakub tidak mau hanya begitu saja kejadian itu, tapi dia berkata apa? Aku tidak mau melepaskan engkau sampai engkau berikan jalan keluar kepadaku. Amin. Jangan pernah menyerah dengan masalah kita. Masalah adalah bagian dari kehidupan kekristenan. Amin. Jangan kita seperti tadi Pak James sudah memberikan kita ilustrasi ya, Yunus yang diutus tuh mau dipanggil Tuhan ke Niniwe karena pertobatan ya, tapi dia lari ke Tarsis. Setiap kita jangan pernah lari dari Tuhan, tapi kita harus belajar lari kepada Tuhan. Beda ya, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini ada satu hal yang penting kita tahu. Dikatakan apa di sini? Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Apakah menurut kita malaikat itu tidak tahu itu Yakub? Pasti tahu. Tapi dia mau tahu bahwa Yakub ini, Yakub penipu ini, ya, setiap nama di Yahudi itu punya arti, ya. Lalu dikatakan sama Yakub, aku penipu. Aku ini orang yang sudah melakukan hal yang tidak baik. Dia jujur. Aku ini tidak lebih baik dari apa yang aku pikirkan. Nah, ini luar biasa ya. Dikatakan, lalu kata, namamu, kita baca sama-sama, tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Jadi bangsa Israel hari ini itu adalah dari perubahan nama Yakub. Jadi Israel itu artinya pangerannya Allah, the Prince of God. Itu yang harus kita tahu. Jadi Israel itu pemberian Tuhan kepada bangsa Israel. Yakub yang penipu, Yakub yang suka melakukan tindakannya dengan pengertiannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, sudah tidak ada lagi. Makanya kalau kita mau dibaptis, sering nama kita diganti, betul? Karena nama itu adalah identitas kita. Nama itu melambangkan karakter kita. Nah, sejak itu ada satu di sini yang perlu kita mengerti adalah dikatakan di sini, tetapi sahutnya, mengapa engkau lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Nah, Bapak Ibu tadi disinggung sama Pak James juga. Kenapa dia terpelecok? Karena pada waktu mereka bergumul, malaikat itu harus mempelocokkan kakinya ini, bagian paha ini, supaya dia dilepaskan oleh Yakub. Artinya apa?
pada waktu Yakub merasa gagah, kuat, mampu, dia berjalan sendiri. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, di situ dia tahu Allah lah yang berdaulat dalam hidupku. Aku tidak akan mampu di luar Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa sampai detik ini orang Yahudi tidak memakan daging bagian paha. Nah itu perlu kita ketahui. Tapi kesimpulan dari cerita ini ada satu ayat yang dibilang sama Pak Yakub, Pak Yakub pula, Pak James ya. Ya, berkat di balik pergumulan. Kalau saudara mengenal Tuhanmu siapa, jangan pernah menyerah. Amin. Karena saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah punya masalah. Boleh angkat tangan yang tidak punya masalah? Ada orang yang sakit jiwa aja punya masalah, betul nggak? Apalagi kita orang yang sehat. Selagi kita masih diizinkan Tuhan punya masalah, berarti kita masih hidup. Amin. Tapi setiap masalah, pencobaan-pencobaan yang kamu, ya kan Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, adalah pencobaan biasa. Karena Tuhan memberikan kita apa? Dia Allah yang setia dan dia akan memberikan kita jalan keluar. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, jangan menyerah. Sebab di balik pergumulan ada berkat. Amin. Oke, terima kasih Pak James. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Atta telah memberikan kita penjelasannya. Jadi kita semua bisa bangkit berdiri dan kita mungkin kita tidak perlu maju ke depan, tapi kita di tempat aja untuk berdoa ya. Sebelum kita untuk berdoa, kita naikkan satu pujian. Mari kita sama-sama. Dengan darah
berdoa untuk pemimpin gereja ya, untuk Gembala Esko dan Gembala Sidang, dan untuk Saguba dan Mandarin dan Inggris dan Indonesia ya, dan ketua KKA dan leader KKA, semua koordinator ya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa yang sudah kita sampaikan ya. Mari kita bersatu hati berdoa. Ya, terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar setiap doa kami, dan kita berdoa untuk kota dan bangsa kita Indonesia ya, dan kota Batam ya, untuk pertumbuhan ekonomi dan gereja-gereja di seluruh Indonesia bertumbuh dan setiap anak Tuhan dalam menjadikan berkat bagi orang sekitarnya ya. Dan juga sekarang kan ada peperangan di Kamboja dan Thailand ya, dan kita juga sekalian kita doakan supaya sana bisa berdamai ya, karena banyak ini makin rakyat makin banyak pindah dan mereka makin kacau ya. Jadi kita doakan juga ketentraman bangsa ini. Mari kita bersatu hati untuk berdoa.
Tuhan, terima kasih Engkau telah mendengar setiap doa-doa kami. Engkau yang berotoritas Tuhan dengan cara Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kita berdoa untuk jemaat-jemaat di gereja, pertumbuhan dan kedewasaan rohani, kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan juga membukakan jalan bagi jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan ya. Itu yang kita doakan. Untuk gereja kita juga kita doakan. Mari kita bersatu hati berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar setiap doa-doa kami. Engkau berkati dalam setiap doa-doa kami. Dan kita doa yang terakhir, yaitu doa untuk kesehatan jemaat. Mungkin kalau ada yang merasa yang badannya kurang sehat, yang mungkin bisa dipersilakan maju ke depan supaya pendeta kita mendoakan dan kita sama-sama doakan. Kalau ada yang merasa ingin didoakan. Kalau tidak ada, mungkin kita akan menutup doa kita malam hari ini. Kita serahkan ke pendeta kita Atta. Bapa, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau berfirman 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu hadir. Mari Bapak Ibu kita bersepakat berdoa buat setiap saudara kita yang dalam kondisi sakit. Karena saya melihat hari-hari ini banyak sekali orang yang kondisi kesehatannya terganggu. Bolehkah kita mengangkat suara kita, sebutkan nama orang-orang atau bahkan kita sendiri yang sedang dalam kondisi terganggu kesehatannya. Kita taruhkan tangan kanan kita di bagian anggota tubuh kita yang sedang bermasalah atau sedang dalam kondisi sakit. Mari angkat suara kita. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Engkau berfirman ya Bapa, tanda-tanda orang percaya akan menyertainya. Bahwa pada waktu kami menumpangkan tangan kepada orang-orang sakit, maka orang sakit itu akan disembuhkan. Dengan iman kami berdiri dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu berkata, Engkau sudah tanggung seluruh sakit penyakit kami di kayu salib. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh anggota tubuh kami yang sedang dalam kondisi kurang sehat, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menjamah. Engkau mengaliri kami Tuhan dengan darah Yesus. Engkau berfirman seluruh sakit penyakit kami sudah Engkau bayar di kayu salib. Dan hari ini dengan iman kami perkatakan, tubuh kami adalah bait Allah. Dan Engkau berdiam di dalam tubuh kami. Roh yang ada di dalam kami lebih besar dari segala roh yang ada di dalam sekeliling kami. Segala sakit penyakit, apapun itu bentuknya, yang ada dalam anggota keluarga kami, anak-anak kami, mantu kami, cucu kami, siapapun itu, dalam nama Yesus ada kuasa firman-Mu, ada kuasa darah-Mu, ada kuasa kebangkitan-Mu, dan kami pertaruhkan iman kami kepadamu, dan kami perkatakan Tuhan, kami sembuh dalam nama Yesus. Setiap orang-orang yang kami sudah sebutkan, biarlah mereka menerima kesembuhan, mujizat dari Tuhan, sebab kami percaya Allah yang kami sembah bukanlah Allah yang berdusta. Dia yang berkata, Dia pasti genapi janjinya Tuhan. Terima kasih Abba, terima kasih Tuhan Yesus.
Saat ini kami juga bersyukur buat kakak Apilipi yang melayani kami pada malam hari ini. Terima kasih buat hati mereka yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kau urapi lebih lagi Bapa, Kau pakai lebih lagi. Biar KKI ini juga Engkau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Dan makin banyak orang dibawa kepadamu. Kami juga berdoa buat setiap jemaatmu yang sedang dalam pergumulan. Apapun itu bentuknya, kami mau serahkan seluruhnya ke tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya kalau Kau intervensi, kalau Kau turut campur tangan, maka segala masalah yang kami hadapi akan menjadi ringan dalam nama Yesus. Dan Engkau akan berikan kami kekuatan-Mu untuk kami boleh melihat, memampukan kami melewati semuanya. Dan kami percaya dalam nama Yesus, Engkau berfirman, Engkau menyertai kami. Itu yang paling penting bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat setiap pokok-pokok doa anak-anak-Mu yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan menjadi hidup yang memiliki gaya hidup berdoa. Setiap tarikan nafas kami terus menyebut nama-Mu dan melibatkan Engkau dalam seluruh aspek hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami berdoa buat kendaraan yang kami tumpangi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami tolak segala roh maut. Kami tolak segala malapetaka, kecelakaan, kerusakan. Apapun yang menghalangi perjalanan kami pulang ke rumah. Kami minta darah Yesus menutup bungkus kami. Malaikat surgawi-Mu memagari kami. Kami tiba di rumah kami dengan perlindungan, penjagaan, dan penyertaan Tuhan. Dan bahkan malam hari ini kami mau Tuhan, Engkau terus mengirimkan malaikat-Mu menjagai tidur kami. Setiap kami boleh mengalami tidur yang nyenyak. Tidak ada satu orang pun yang insomnia. Tapi kami boleh menikmati hadirat-Mu, kehadiran-Mu dalam tidur kami Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan besok pagi kami bangun. Kau beri kami kekuatan yang baru. Sukacita dari Allah menjadi kekuatan kami. Kami bisa melakukan aktivitas kami dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua ibadah yang kami sudah lakukan, kami tahu biarlah Tuhan berkenan di atasnya Tuhan. Dan bahkan sebentar kami akan menikmati fellowship kami dan makanan dan minuman. Kami berdoa tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Dan kami boleh menikmatinya dengan ucapan syukur. Dan kami berdoa buat setiap tangan-tangan yang menyediakan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda. Saudaraku, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat kedua tangan kita. Saudaraku yang terkasih, seperti amanat agung. Dan Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa, semua teman-temanmu, pergaulanmu, orang-orang, tetangga kiri kananmu dan keluarga besarmu menjadi murid Yesus. Baptis dan ajar mereka seturut firman Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Bangkit dari antara orang mati hari ketiga. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat setiap kita. Dan biarlah penyertaan Roh Kudus membuat kita tetap kuat menjadi pelaku firman Tuhan. Tetap setia menanti-nantikan dia. Sampai dia datang kali yang kedua. Menjemput setiap kita di awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat. Teruslah jadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berikan salam kepada kiri kanan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.